Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para shaimin sahimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab Syarah Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang sudah kita kaji sebelumnya berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, saum kita pada hari ini masuk ke bahagian yang kedua dari 10 sampai ke 20 saum Ramadan, khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, wa awsatuhu maghfirah. Allah akan memberikan pengampunan kepada hamba-hamba Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, man dakhala fi syahri Ramadan, barang siapa yang umurnya, usianya sampai di bulan suci Ramadan, walakin akan tetapi lam yughfar, akan tetapi dia tidak diampuni Allah, fahuwa khasirun, maka orang yang seperti ini akan khasir, akan mengalami kecelakaan, akan mengalami kehinaan, terlebih nanti kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ukuran ketika umur seseorang masuk di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak berbuat kebaikan, tidak terketuk hatinya untuk beribadah kepada Allah, maka sulit baginya, sulit bagi orang-orang yang seperti ini akan melaksanakan ibadah di luar bulan suci Ramadan. Hadirin para shaimun, shaimat rahimakumullah, berkaitan dengan telah masuknya kita di fase yang kedua bulan suci Ramadan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, maka kita dituntut untuk memperbanyak permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekhilapan, agar kelalaian, yang pasti setiap manusia melakukan kesalahan dan kelalaian. Bukan manusia namanya kalau di dalam perjalanan umurnya, di dalam perjalanan usianya tidak melakukan kekhilapan dan kelalaian. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu sesungguhnya mahal. Mahal itu artinya wadah atau tempat melakukan kekhilapan, tempat salah dan dosa. Nah, itulah manusia. Al-insan mahallul khata'. Khata' itu kesalahan.
wan nisyan, dan kealpaan dari perintah-perintah Allah, kealpaan dari melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, itulah manusia. Nah, akan tetapi hadirin para shaimin shaimat, kita tidak boleh berputus asa atas kehilafan, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Kita dilarang untuk muqannid. Muqannid itu berkepanjangan dalam satu pikiran, merasa dengan dosa yang pernah dikerjakan tidak akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dilarang untuk muqannid. La taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah kita muqannid, berputus asa atas rahmat yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang memang menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang memang menjemput maghfur, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah, banyak hadis riwayat yang menjelaskan. Dalam kitab Usfur misalnya ditemukan ada seorang hamba Allah yang dosanya begitu luar biasa. Saking banyak dosanya, ketika mau dimakamkan, para manusia yang berada di sekitar itu melemparkan jenazah itu fil mazbalah. Mazbalah itu artinya tempat pembuangan sampah. Kalau di Palembang mungkin di Sukawinatan. Begitu banyaknya dosa yang dia lakukan sehingga orang tidak mau memakamkan jenazahnya, dan tetapi dilemparkan fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, ternyata ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mencari di mana sesungguhnya orang itu dimakamkan. Singkat cerita, datanglah para sahabat menanyakan kepada orang-orang di kampung itu di mana sesungguhnya mayat seseorang yang kabarnya tidak dimakamkan, akan tetapi dilemparkan di mazbalah, di tempat pembuangan sampah. Singkat cerita, ditemukanlah jenazah itu dan diurusi secara baik dan dimakamkan secara syariat Islam, dan disampaikan oleh sahabat yang mengurusi jenazah tersebut, hadza waliyun min auliyaillah, bahwasanya jenazah yang kamu sia-siakan ini, jenazah yang kamu lemparkan pemakamannya di tempat sampah ini, sesungguhnya waliyun, dia merupakan seorang wali min auliyaillah, dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat, dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hitungan 10 ke 20 ini, hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taibun ilallah, untuk senantiasa bertaubat, memohon ampun atas segala khilaf dan lalai yang telah kita lakukan selama ini. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bisa dengan sholatul taubat. Sholli sunatut taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat ya Allah salat sunat taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan itu sebanyak-banyaknya. Bisa juga dengan tazkir, dengan zikrullah.
Barang siapa yang sesudah sholat fardu mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, maka sesungguhnya dalam Sahih Muslim dijelaskan Allah maghfur, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu sebanyak puih di lautan. Subhanallah. Dan memang salah satu sifat Allah itu adalah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah merindukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi orang-orang yang tawab. Tawab itu hadirin terambil dari akar kata taba yatubu tauban. Jadi dalam kaidah shorof, taba itu fi'il madhi ajwab. Ajwab itu ada huruf penyakit di tengahnya. Taba. Asluhu tawaba. Orangnya disebut taibun, orang yang bertaubat. Tetapi Allah SWT punya sifat bukan taibun. Allah itu punya sifat tawabun, sama dari akar kata taba itu. Namanya bentuk superlatif siagul mubalaghah. Allah itu tidak hanya taib, tetapi lebih dari itu. Allah itu adalah Tawwabur Rahim, sangat-sangat akan mengampuni bagi hamba-hamba Allah, bagi manusia yang senantiasa menyesal, bertaubat, dan tidak mengulangi atas kelalaian dan kehilapan yang telah dilakukan selama ini. Hadirin, jangan sampai kesempatan fase kedua Ramadan ini, dari 10 ke 20 ini, kita memperbanyak pengampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u, maka ikutilah sayiatikum, ikutilah kesalahan-kesalahan, ikutilah kelalaian-kelalaian yang telah kamu lakukan selama ini. Ittabi'u sayiatikum bil hasanat, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yukaffirus sayiat bil hasanat, sesungguhnya Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini apabila kita berbuat kebaikan-kebaikan. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah, melanjutkan hadis ini. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarakun fihi, lailatul khairu min alfi syahrin. Syahrun ja'alallah siyamahu faridah wa qiyamu lailihi tatawwu. Dan barang siapa yang qiyam laili, qiyamul lailah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka sesungguhnya itu tatawwu, dianggap sebagai perbuatan yang sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan diri fihi, di bulan Ramadan, bi khoslatin minal khair, dengan satu perbuatan yang khair, yang baik-baik, kana kaman adda faridah, maka sungguhnya dia dihitung seperti telah melaksanakan perbuatan yang wajib. Wa man adda fihi faridah, dan barang siapa yang di dalamnya mengerjakan kebaikan yang wajib, faridah, kana kaman adda, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan sab'ina faridah, seperti telah mengerjakan 70 fardu. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang fattara, memberikan berbuka puasa, sha'iman, kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kana lahu maghfirah, maka sesungguhnya itu adalah pengampunan baginya. Dan dalam hadis ini dijelaskan, ya Rasulullah, kami tidak mempunyai, kulna najidu ma naftirus sha'im, kami tidak mempunyai sesuatu yang untuk diberikan kepada orang yang berpuasa.
Qalu ya Rasul, qala Rasulullah SAW, maka menjawab Rasulullah SAW, ya'tillahu hadzal thawab, Allah akan memberikan pahala man fattara sha'iman, kepada orang yang memberi berbuka orang yang berpuasa, ala tamrah au syarbah au ma au mazakah laban. Kata Rasul, tidak perlu hebat-hebat, tidak perlu banyak-banyak, cukup tamroh. Tamroh itu kurma, sebiji kurma, au syarbah atau seteguk air, au mazakah laban atau secangkir susu. Itu sesungguhnya sudah syarat Allah SWT akan memberikan pahala dan pengampunan kepada orang-orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita masih sangat prihatin dalam pandemi corona ini. Kita baca pemberitaan setiap harinya, semakin banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, maka barangkali hadis ini perlu kita cermati. Kita perlu berbagi kepada saudara-saudara kita. Dan cara berbagi itu tidak perlu terlalu yang hebat-hebat. Menurut hadis ini cukup memberikan sebutir kurma, seteguk air, maka sungguhnya itu merupakan salah satu asbab Allah SWT akan memberikan pengampunan kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah agar pandemi corona ini akan segera dicabut oleh Allah, akan segera dihilangkan oleh Allah ke muka bumi ini, sehingga kita dapat beraktivitas, beribadah sesuai dengan keadaan sebelumnya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.